Minasan konnichiwa, Sensei Josei desu. Hari ini kita akan belajar JLPTN 3 untuk tahun 2024 bulan 12. Saya ingat ya, kita kerja cepat, ingat seterusnya. Poin di sini adalah jangan sampai kalian fokus untuk memahami satu kalimatnya, tapi lebih cepat untuk bisa lihat bagian paling garis, lebih cepat juga untuk bisa memahami dan ingat hafal mati teman-teman ya. Cara bacanya apa, hiragana-nya bagaimana. Oke? Tanpa tunggu lama ya, kita langsung masuk ke bagian Mondai Ichi, oke? Dalam 10 detik, baca cepat kanji, oke? Saya kasih waktu timer buat kalian, coba kalian jawab secepat-cepatnya ya. Yang pertama, itu adalah kalian memiliki Mondai, waktunya adalah 4 menit untuk bisa mengerjakan seluruh soal ini, jelas ya? Oke, kalau gitu langsung masuk di sini. Ingat poinnya adalah kalian nggak perlu baca kalimatnya, langsung baca di bagian garisnya. Apa bacanya? Coba dilihat. Hai, kubata. Teman-teman di sini udah betul semua. Kubata itu artinya adalah membagikan ya. Nah, kalau nomor 1 artinya apa? Hirota. Yes, hirota itu artinya adalah memungut. Terus ketiga ada apa? Ketiga itu ada merobek, merusak atau melanggar. Misalkan yakusoku yabuta artinya adalah melanggar atau menyingkar janji. Bagus. Terus nomor 4 hatta artinya adalah yes, artinya itu adalah menempel ya. Tegami ini kiteo harimasta gitu. Berarti nempelkan perangko di suratnya ya. Nah, di sini kita belajar hal pentingnya dulu. Jadi untuk kanji ini biasanya berhubungan dengan apa? Menyebarkan sesuatu ya. Contoh, misalkan ada haitatsu. Di sini siapa yang pernah pesan barang online? Ya, biasanya kita pakai haitatsu. Yamada-san no tokoro ni haitatsu onegai dekiru artinya adalah apakah bisa untuk mengantarkan ya ke tempat Yamada-san. Terus berikutnya juga ada simpai. Tuh, sebenarnya kan sudah pernah melihat kanji ini berapa kali pun, oke? Misalkan kalian memiliki perasaan, pai artinya menyebar teman-teman ya. Berarti perasaan kalian itu menyebar kemana-mana, jadinya kita cemas karena kepikiran terus ya. Hai, lanjut lagi nomor 2. Di sini ya kanjinya sering-sering muncul. Ada yang tahu apa bacanya? Yuk dilihat. Yes ya, pertama-tama adalah isiu, udah pasti aneh teman-teman ya. Bisa kita coret, tinggal 3 pilihan yang mana? Betul, jawabannya itu adalah sekiyu. Yang tahu artinya siapa? Mantap ya, sekiyu itu artinya adalah minyak mentah. Jadi kalau yunyu itu artinya adalah kita membeli teman-teman, berarti kita mengimpor. Kalau menjual berarti adalah yushutsu ya, lawannya ya. Good. Nah, kalau isyu itu artinya apa sih? Isyu itu artinya adalah jenis yang berbeda ya. Dari kanji kotonaru nih sama syuri, berarti jenisnya berbeda. Terus yang nomor 3 ini jebakan teman-teman. Nah, ingat ya, saya itu dulu pernah juga salah ngeliat. U-nya ini tulisannya kecil, kalau di sini tuh gede. Jangan sampai kalian salah teman-teman ya. Benar-benar baca cepat tapi juga harus teliti, oke? Jangan sampai kalian salah. Saya yang 1 nomor ya. Hai, hal penting lagi kita lanjut lagi. Jadi ini adalah kanjinya apa? Kanjinya abura, bagus ya. Abura yogore itu artinya adalah minyak, oke? Terus di sini adalah kanji apa? Syuri ya, artinya itu adalah jenis. Contoh misalkan banyak jenis-jenis bunga. Nah, untuk syuri di sini sering banget muncul di dokai atau misalkan di bagian bunpo. Jadi pastikan untuk tahu ya, jangan sampai kalian nggak tahu ya. Syuri itu udah harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Terus berikutnya ya langsung baca apa? Ada kanjinya bapak sama ibu. Bacanya adalah yes ya. Ya pasti kalau bagian sini udah nggak ada pilihan yang lagi teman-teman. Cuma satu opsi doang. Jawabannya itu adalah fubo ya. Artinya adalah orang tua. Artinya sama dengan ryosing. Tapi jujur aja ya, kanji ini tuh jarang banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi ya gitulah, JLPT ya suka keluarin beberapa kanji yang jarang dipakai ya. Fubo, dihafal teman-teman ya, fubo. Hai, habis itu kita latihan teman-teman, kita tes dulu. Contoh ya, di sini ada apa? Sensei wa gakusei tachi ni purinto. Ayo, menyebarkan. Berarti kanjinya adalah yang yes, kubata. Bagus banget ya. Yang kedua, kono kuni wa nani-nani no yushutsu de keizai o sasaete iru. Yang mana? Betul ya, ini adalah minyak teman-teman ya. Bagus. Terus berikutnya ada sotsugyo shiki ni wa ada apa? Mo sangka suru yote desu. Berarti jawabannya adalah yes ya, kuho teman-teman ya. Berarti adalah bapak dan ibu ya. Sama dengan ryosing. Good. Nah, berikutnya kita lanjut nomor 4 ya. Di sini ayo bacanya apa? Yes ya, di sini itu yang pasti O-nya udah pas salah ya kalau ada O ya. Kenapa? Ini dari hitsuyo-nya yo. Berarti antara dua ini yang mana? Juyo atau shuyo. Yes, shuyo ya. Kalau juyo itu artinya yang penting punya teman-teman ya. Good. Nah, kita bahas juga ya. Jadi yo di sini tuh biasa berhubungan sama hal penting. Kalau shio di sini itu yo di situ biasa berhubungan sama hal penting. Kalau juo itu artinya adalah vertikal atau horizontal ya. Nih dari kanjinya tate sama yoko ya. Nah, berarti kanji ini itu biasanya berhubungan dengan hal-hal memimpin ya.
Nah, shucho itu artinya bukan perjalanan bisnis ya, kanjinya berbeda. Shucho di sini itu artinya adalah pendapat atau tuntutannya. Contohnya ada jiko shucho, oke? Terus berikutnya ada kanji apa? Yes, kanji iru yang artinya penting atau hitsyo teman-teman ya. Hitsyo itu artinya perlu atau butuh. Ingat ya, yo-nya ya, kita udah belajar ya. Itu membantu kalian pas ujian, oke? Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Lanjut lagi ya, di sini bacanya apa teman-teman? Ada kanji menambahkan sama panas, berarti bacanya adalah yes ya. Pertama-tama ya, kai di sini udah pasti salah, oke? Kai di sini berarti sisa dua. Kanetsu atau kaatsu ya. Kalau ngomong sendiri rasanya katsu agak aneh, berarti jawaban adalah kanetsu. Artinya itu adalah memanaskan atau menambahkan panas ya. Nah, kalau misal kaatsu itu juga ada artinya teman-teman ya. Kaatsu itu artinya adalah tekanan ya. Atsuryoku artinya adalah tekanan, oke? Hai, di sini kita bahas lagi. Di sini ada kanjinya netsu, itu bisa dibaca juga nesin ya. Nesin itu artinya adalah antusias atau semangat. Makanya panas dan hati, berarti hatinya panas, bergairah, semangat, serius gitu ya, antusias, semangat. Nah, kalau atsu pun juga bisa dibaca teman-teman ya. Atsu artinya itu panas ketika kita megang sesuatu. Nah, kanji atsu di situ ada dua teman-teman ya. Atsu ketika kita merasakan cuaca yang panas, sama atsu ketika kita menyentuh barang yang panas, oke? Sama kayak samui dan sumetai gitu lah istilahnya ya. Hai, lanjut lagi ya. Berikutnya apa? Kanjinya gampang banget kalau nggak bisa awas kalian. Ayo, 1, 2, 3. Apa? Yes ya, jawaban itu adalah fukaku ya. Fukaku nateiru artinya adalah dalam. Nah, kalau hiroi ya, hiroku itu artinya adalah luas. Pasti teman-teman tahu ya. Nah, kita bahas juga untuk kanji di sini, fukai itu bisa berarti apa aja. Dalamnya itu bisa seperti saljunya yang dalam. Fukai yuki, benar-benar tebal banget ya. Dan kalau misalkan kanji hiroi itu bisa dipakai banyak banget ya. Contohnya adalah kokoku ya. Kokoku itu artinya adalah yes ya, kayak semacam iklan kayak gini nih, baik iklan di mana-mana ya. Nah, kalau secara logika pasti teman-teman juga tahu ini kan kanjinya hiroi, artinya luas. Terus di sini itu adalah hokokunya koko, berarti memberitahu secara luas gitu. Makanya iklan ya artinya. Hai, kalau gitu kita latihan. Bacanya adalah apa teman-teman? Yes ya, hitsunya yo, depannya adalah shu, berarti shuyo. Bagus banget ya. Terus berikutnya di sini ya ada kanji apa? Panas, yang menambahkan panas, berarti adalah kanetsu. Nice. Terakhirnya adalah fukai ya, fukaku ya. Good banget. Baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor 7. Berikutnya apa teman-teman? Gampang banget nih, sering banget kita lihat, sering banget kita ngomong. Apa? Yes ya, kita coret dulu yang nggak guna ya. Gan itu udah pasti nggak mungkin ya. Dari kanji apa nih teman-teman? Kanjiru ya. Jadi kan apa nih? Kanjoteki teman-teman ya. Kanjoteki itu artinya adalah emosional ya, kita berpikir secara emosional atau sentimental. Nah, kalau kanshoteki, nah kalau kita lihat ya, sho di sininya itu artinya adalah kizu, berarti kan luka. Jadinya orang itu kayak melankolis atau sentimental, mudah terharu gitulah ya, mudah baper lah, kasarnya gitulah ya. Terus juga ada kanshon di sini. Nah, kalau di sini itu artinya adalah ikut campur urusan orang. Cuma bagian sini kayaknya nggak akan muncul di N3 sih, terlalu susah. Ini levelnya N2 setahu sensei ya. Jadi di skip gak apa-apa, oke? Cukup tahu aja. Hai, kalau gitu lanjut lagi ya. Di sini adalah kanjinya yes, perasaan, ada kokoronya di bawahnya ya. Berarti emosi. Kanso nih biasanya kapan kita pakai kanso? Misalkan ada teman kita setelah nonton film, kita tanya nih gimana filmnya. Nah, kita bisa pakai ya Saki mitai eiga no kanso o oshiete kudasai. Berarti tolong beritahu kesannya gimana ya. Nah, kalau kando apa? Betul ya, ini mas sering banget dengar ya. Kando itu artinya adalah terharu. Misalkan anak kalian dapat juara 1, kita sebagai orang tua pasti terharu. Kando ya. Nah, berikutnya ada jo. Di sini tuh biasa berhubungan sama informasi. Contohnya ada joho, berarti informasi mengenai cuaca. Jelas ya? Hai, kalau gitu di sini kita latihan sedikit susah. Ame no hi wa chotto nani-nani ni naru. Yang mana menurut kalian? Kalau hujan biasanya bawaan kita gimana? Agak melankolis teman-teman ya. Berarti jawaban adalah yes, kanshoteki ya, sentimental. Oke? Kalau ini artinya adalah yes, berhubungan sama ikut campur lah urusan orang lain ya. Good. Lanjut, berikutnya nomor 8 ini adalah salah satu kanji yang sering kalian suka. Apa teman-teman? Betul ya, kita bahas dulu ya. Jawaban itu adalah nokosanai de ya. Nokosu itu artinya adalah menyisakan ya. Terus ada nakusu, nakusanai de. Nakusu itu artinya adalah mengecualikan, menghapus, menghilangkan ya. Kalau yogosu artinya adalah
Betul ya, mengotori ini juga sering muncul teman-teman ya nih. Ada tulisannya nih, tahun 2023 bulan 12 keluar. Jangan sampai nggak tahu ya. Sama kobosu. Kobosu itu artinya adalah menumpahkan. Contohnya misalkan kalian lagi bawa teh, terus gak sengaja tersandung menumpahkan tehnya. Tuh pakainya adalah kobosu. Oke? Nah, tadi kan saya bilang kanji itu adalah kanji yang kalian suka. Kenapa? Karena ini adalah kanji dari Zanggyo. Kenapa disebut dengan lembur? Karena ada pekerjaan yang tersisa, makanya disebutnya adalah Zanggyo gitu. Terus di sini adalah kanjinya kotor ya, berarti bisa yogoreru. Contohnya doro de yogoreru, berarti kotor karena lumpur. Oke? Ini ada teman-teman ya, kanji dua ini sering banget muncul di N3, jangan sampai kalian nggak tahu ya. Terus di sini ya latihan terakhir, bacanya adalah langsung cepat. 1, 2, 3, kanji dulu, berarti kanjo teki ni. Nice ya. Terus kalau di sini artinya adalah tadi baru kita bahas apa? No kosu, no kosite. Terus sama yogosite ya. Mantap banget teman-teman.